Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan meringkas pembelajaran materi prakarya kewirausahaan kelas 10. Kenapa Bapak rangkum? Karena melihat durasi jam pertemuan yang dibuat, biasanya 1 bulan bisa ketemu lebih dari 1 kali, tapi pada pembelajaran online ini hanya bertemu 1 bulan 1 sesi. Makanya Bapak akan berusaha merangkum materi sehingga menjadi lebih ringkas dan tetap bisa mengikuti standar materi yang harus diajarkan. Mari kita mulai di slide berikutnya. Materi prakarya kewirausahaan kelas 10 bahasanya adalah yang pertama adalah tentang teori kewirausahaan. Kemarin di sesi pertemuan pertama, kalian sudah diminta belajar tentang teori kewirausahaan. Di dalamnya ada kalian pelajari karakteristik kewirausahaan. Ya, ada daya pikir, ada daya hati, dan seterusnya. Kemudian ada pengembangan kewirausahaan, ya. Kemudian ada ciri-ciri kewirausahaan, kemudian ada sifat-sifat kewirausahaan, kemudian ada faktor keberhasilan seorang wirausaha dan faktor kegagalan seorang wirausaha. Kemudian di bahasan berikutnya adalah tentang perencanaan usaha. Ya, perencanaan usaha ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah tentang ide sebagai inspirasi budaya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian budaya sebagai sumber inspirasi. Ya, nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Kemudian ada analisis peluang usaha. Kenapa harus dianalisis? Nanti kita lihat bahasanya. Kemudian merinci kebutuhan sumber daya. Sesudah melakukan analisis nanti akan ada yang namanya kebutuhan sumber daya. Kemudian berikutnya tentang administrasi dan pemasaran. Bagaimana seorang wirausaha harus mengerti tentang administrasi dan pemasaran. Kemudian bahasan berikutnya adalah tentang sistem produksi. Ya, di dalam sistem produksi ini yang dipelajari adalah teori tentang seni. Ya, karena ini berhubungan dengan kebudayaan. Bagaimana kebudayaan itu menjadi inspirasi, maka erat kaitannya dengan seni. Kemudian akan dipelajari juga tentang bahan dan alat, kemudian tentang macam jenis kerajinan, kemudian ada teknik produksi, dan tahapan proses produksi. Ya, tahapan proses produksi akan kita bahas juga di pertemuan kali ini. Oke, berikutnya ada pengemasan. Nanti di pengemasan kalian harus tahu pengertian pengemasan itu apa, kemudian manfaat dari pengemasan itu apa, kemudian macam-macam kemasan itu apa, kemudian ada teknik penyajiannya itu seperti apa. Mungkin ini akan kita gunakan di materi berikutnya, di pembelajaran berikutnya. Kemudian perhitungan biaya. Di situ nanti kalian harus tahu pengertian biaya, kemudian ada biaya pokok produksi, ada bagaimana menentukan harga pokok, kemudian bagaimana penetapan harga, dan yang terakhir ada perhitungan laba rugi. Kalian harus bisa menghitung laba rugi sebuah usaha. Kemudian nanti ada pemasaran. Jadi di materi pemasaran ini adalah lanjutan dari administrasi dan pemasaran, tapi di materi ini kalian akan diberikan lebih dalam lagi tentang konsumen dan pesaing, kemudian tentang strategi pemasaran dan rencana pemasaran. Terakhir yang akan kalian pelajari adalah tentang evaluasi hasil usaha. Tujuan dan fungsinya itu apa, kemudian komponen evaluasinya itu apa, dan permasalahan dan solusinya.
Materi-materi ini adalah sumbernya dari buku paket yang sudah kalian dapatkan dari sekolah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perencanaan usaha dan sistem produksi. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Teori dasar kewirausahaan ini sudah kalian kerjakan, tugasnya sudah ada video pembelajarannya di pertemuan pertama. Jadi Bapak tidak akan jelaskan di sini. Yang sudah kalian dapatkan harusnya adalah tentang karakteristik kewirausahaan, kemudian bagaimana pengembangan kewirausahaan, kemudian ciri-ciri kewirausahaan, sifat-sifat kewirausahaan, faktor keberhasilan dan faktor kegagalan kewirausahaan. Ya, jadi tugas di situ kalian sudah diberikan tugas bagaimana kalian harus mencari tokoh suri teladan wirausaha Indonesia beserta produknya dan beserta quotes atau kata-kata motivasi dari beliau. Semoga dari contoh-contoh suri teladan tersebut bisa menginspirasi kalian untuk bisa menjadi seorang wirausaha. Seperti itu ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Berikutnya adalah tentang perencanaan usaha ya. Bagaimana segala sesuatu pasti perlu yang namanya perencanaan ya, perlu yang namanya perencanaan. Apalagi ini berkaitan dengan usaha, maka bagaimana sebuah usaha itu bisa sukses tanpa perencanaan yang matang. Pasti perlu perencanaan yang matang. Di dalam perencanaan usaha ini, yang pertama adalah ide sebagai inspirasi ya. Bagaimana manusia diciptakan Tuhan adalah makhluk yang paling sempurna, dibekali cipta rasa dan karsa, sehingga dari cipta rasa dan karsa itu bisa menjadi pemikiran ya, bisa menjadi pemikiran, bisa menjadi pengambil keputusan ya. Dari apa yang dilihat, dari apa yang kita lihat di sekitar kita, itu bisa menjadi inspirasi ya, bisa menjadi inspirasi. Di sini dikaitkan dengan wirausaha, dikaitkan dengan kerajinan, dikaitkan dengan kerajinan, maka bagaimana sesuatu yang dilihat di sekitar lingkungan kita ini bisa dijadikan sebagai inspirasi untuk kita membuat sebuah kerajinan. Kemudian sumber budaya sebagai sumber inspirasi. Budaya sebagai sumber inspirasi itu bagaimana Indonesia ya, bagaimana Indonesia itu adalah negara yang kaya akan kebudayaan ya, negara yang kaya akan kebudayaan, berbagai macam suku ada di sini, berbagai macam adat istiadat ada di sini, sehingga itu akan sangat memperkaya Indonesia, dan itu bisa menjadi sumber inspirasi. Dalam hal ini adalah bagaimana budaya ini bisa menjadi inspirasi pada saat membuat sebuah kerajinan. Kemudian berikutnya adalah merinci kebutuhan sumber daya. Ya, merinci kebutuhan sumber daya. Setelah inspirasinya ditemukan, maka nanti langkah berikutnya adalah merinci kebutuhan sumber dayanya. Sumber daya yang dibutuhkan apa saja nanti akan dirinci. Berikutnya tentang administrasi dan pemasaran. Bagaimana seorang wirausaha harus tahu itu administrasi, bagaimana memanage perusahaan dengan baik, melakukan pencatatan dengan baik. Kemudian berikutnya adalah tentang pemasaran. Sebuah produk kalau sudah dibuat, pasti langkah berikutnya adalah menjual ya. Bagaimana bisa menjual sebuah produk? Langkahnya adalah dengan cara melakukan sebuah pemasaran ya, melakukan ilmu marketing, bagaimana memasarkan sebuah produk. Kita akan lanjutkan di slide berikutnya.
Ide sebagai inspirasi. Di slide sebelumnya sudah dibahas secara singkat ya, bagaimana ide sebagai inspirasi, bahwa kita diciptakan oleh Tuhan makhluk yang paling sempurna, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Jadi jangan merasa minder diri ya. Jangan merasa minder diri dengan kondisi kita. Apapun kita, itu adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Percaya ya, percaya kalau kita adalah yang terbaik. Kalian mungkin bisa lihat kisah-kisah inspiratif bagaimana orang-orang yang mempunyai keterbelakangan, mempunyai kekurangan di dalam bentuk fisiknya, tapi mereka tetap bisa eksis, mereka tetap bisa berkreasi, mereka tetap bisa semangat, mereka tetap bisa survive. Ya, jadi kita jangan merasa minder dengan kondisi kita apapun itu. Ya, ide dapat digerakkan secara internal untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, itu tadi ya. Kita sebagai manusia yang sempurna dibekali akal pikiran, kita dapat berpikir bagaimana melihat situasi di sekitar lingkungan kita, banyak hal-hal ya, banyak masalah-masalah yang bagi kita yang mau berpikir, kita tentu ada keinginan untuk menjadikan hal-hal tersebut menjadi lebih baik lagi ya. Jadi kita ada keinginan digerakkan ya, kita digerakkan secara internal. Ide dapat digerakkan secara internal untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian ide dapat berupa bentuk barang atau jasa ya. Sebuah ide itu nanti bentuk akhirnya itu bisa berupa barang, bisa juga berupa jasa. Kemudian ide itu juga dapat berbentuk modifikasi dari cara-cara lama ya. Yang seperti tadi Bapak bilang, bahwa di sekitar lingkungan kita banyak sekali masalah-masalah ya, yang itu merupakan cara-cara lama. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, cara-cara lama itu sudah mulai ditinggalkan, digantikan dengan cara-cara yang baru. Boleh dikatakan itu adalah dengan cara-cara digital sekarang. Ya, itu akan menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Ya, ide bisa dalam bentuk modifikasi dari cara-cara lama. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Budaya sebagai sumber inspirasi. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa Indonesia sangat kaya dengan kebudayaan. Kita dikaruniai Tuhan dengan keanekaragaman hayati, keanekaragaman budaya, ya, adat istiadat, sehingga itu sangat memperkaya Indonesia. Tradisi budaya meliputi benda dan non-benda atau artefak. Tradisi budaya meliputi benda dan non-benda. Kalau benda berarti artefak, ya. Kalau benda berarti artefak, kalau non-benda berarti bisa berupa adat istiadat dan seterusnya. Kalau benda itu berwujud ya, kalau benda itu berwujud, misalkan kayak keris ya, misalkan kayak kujang di Jawa Barat ya, misalkan kayak candi, itu adalah berwujud, itu kebudayaan yang berupa benda. Kemudian ada kebudayaan yang berupa non benda, berarti kayak adat istiadat, kemudian ada tarian, ada bahasa, ada syair, dan ada puisi. Dari kedua kebudayaan ini, budaya benda dan budaya non-benda ini bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi ya bagi orang-orang kreatif untuk menciptakan sebuah kerajinan. Ya, misalkan kita di Jawa Barat
Di Jawa Barat itu misalkan kita di Bekasi. Di Bekasi identik dengan kebudayaan Betawi ya. Bagaimana kebudayaan Betawi itu bisa dijadikan ide untuk membuat kerajinan ya. Misalkan ondel-ondel ya. Ondel-ondel itu berarti kerajinan dalam bentuk bendanya ya, dalam bentuk bendanya atau artefaknya. Tapi kerajinan yang bukan berupa benda apa? Berarti misalkan tari-tarian ya, tari-tarian misalkan musik yang mengiringi ondel-ondel ya, misalkan lirik-lirik lagu ya, itu adalah non benda. Next, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Berikutnya tentang analisis peluang usaha. Ya. Jadi perlu diadakan sebuah analisis ya. Perlu diadakan sebuah analisis untuk menilai sebuah ide itu layak dijadikan sebagai usaha atau tidak. Ya, sebuah ide yang kita dapatkan, yang kita peroleh layak dijadikan sebuah usaha atau tidak. Proses penyaringan ide potensial menjadi peluang bisnis yang nyata disebut sebagai screening. Ya, kita katakan itu sebagai screening atau kita boleh mengatakan itu screening usaha. Tahapan proses screening yaitu yang pertama adalah mencipta produk baru yang berbeda, produk baru dan berbeda. Ya, jadi ide bisa dijadikan sebuah peluang bisnis yang nyata jika ide tersebut akan menjadi sebuah produk yang baru dan berbeda. Misalnya apa? Misalkan tadi masih bercerita tentang ondel-ondel. Ya, ondel-ondel yang kita lihat adalah biasanya berupa karakter ya, karakter seperti yang konvensional yang biasa kita lihat adalah seperti boneka besar yang di dalamnya bisa dimasukin orang, kemudian nanti dengan simbol tertentu, dengan karakter tertentu. Itu adalah yang lama ya, itu produk yang lama. Tapi bagaimana bisa menciptakan produk ondel-ondel yang baru ya. Misalkan kita di era digital, kita bisa menciptakan games yang ide awalnya adalah berasal dari ondel-ondel. Ya, ide awalnya berasal dari ondel-ondel. Tapi ondel-ondel itu dibuat sebuah games ya, dibuat sebuah permainan yang bisa dimainkan di smartphone. Itu akan menjadi produk baru dan berbeda. Kemudian berikutnya mengamati pintu peluang. Ya. Mengamati pintu peluang di sini adalah bagaimana kira-kira kalau tadi misalkan kita hubungkan ke games ondel-ondel tadi, kira-kira bagaimana kalau kita menciptakan games dengan karakter ondel-ondel, peluangnya bagaimana? Publik akan menerima atau tidak? Konsumen dalam hal ini adalah user pengguna gamesnya mau main atau tidak? Ya, itu perlu dianalisis lebih lanjut. Jadi misalkan ternyata dari hasil analisisnya itu tidak akan diminati, ya jangan dilanjutkan. Ya, kalau dari hasil analisisnya itu tidak diminati, maka prosesnya jangan dilanjutkan menjadi sebuah usaha atau peluang bisnis. Berikutnya adalah analisis proses dan proses produksi secara mendalam. Setelah mengamati pintu peluang, berikutnya adalah harus bisa menganalisis prosesnya. Ya, misalkan proses tadi kita lanjutkan games ondel-ondel tadi, bagaimana kira-kira susah atau tidak ya, kira-kira susah atau tidak menciptakan sebuah karakter ondel-ondel dalam sebuah games. Ya, misalkan susah atau tidak kira-kira. Maka diperlukan proses analisis prosesnya, ya, proses dari mencari macam-macam karakter ondel-ondel, kemudian membuat dalam bentuk animasi di komputer, ya,
Kemudian dari animasi tersebut diproses lebih lanjut sehingga bisa digerakkan di dalam games, misalkan seperti itu perlu analisis lebih lanjut. Kira-kira bisa atau tidak gitu ya. Kemudian setelah analisis maka akan muncul yang namanya biaya ya. Pasti dari analisis tadi akan menaksir biaya awal ya. Biaya awalnya itu apa? Biaya awalnya itu berapa kira-kira? Dari 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 3 proses yang sudah dilalui itu pasti nanti akan menemukan kira-kira estimasi biaya yang harus dikeluarkan berapa. Kemudian memperhitungkan faktor risiko yang mungkin terjadi. Ya, ini nanti bisa kalian pelajari di ada namanya analisis SWOT. Ya, memperhitungkan faktor risiko yang mungkin terjadi. Jadi setiap bisnis itu pasti punya faktor risiko ya, punya faktor risiko. Kira-kira kalau ini dijalankan dalam jangka pendeknya risikonya apa, kemudian dalam jangka panjangnya risikonya apa. Itu harus dibuat analisanya. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Tahapan berikutnya adalah merinci kebutuhan sumber daya. Sumber daya di pembelajaran bab 1 tentang kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda kali ini adalah ada 4 sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya material. Jadi sumber daya yang berhubungan dengan ketersediaan bahan baku ya. Sumber daya yang berhubungan dengan ketersediaan bahan baku. Yang perlu ditekankan di sini adalah pastikan bahan baku tersedia dalam satu fase masa produksi. Kemudian berikutnya adalah sumber daya finansial. Sumber daya finansial berarti tentang kebutuhan uang, kebutuhan dana, kebutuhan budgeting sebuah usaha. Pastikan itu tercukupi. Berikutnya adalah sumber daya manusia ya, berhubungan dengan ketersediaan SDM yang dibutuhkan untuk produksi kerajinan ini. Kemudian berikutnya adalah sumber daya informasi. Ya, sumber daya informasi ini berarti sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang usaha kerajinan ini. Misalkan fakta-fakta di lapangan, misalkan data-data di lapangan tentang usaha yang akan dijalankan itu seperti apa. Ya, kira-kira seperti itu. Next, kita lanjut ke slide berikutnya. Berikutnya tentang administrasi dan pemasaran. Ya, bagaimana seorang wirausaha itu harus tahu tentang administrasi. Administrasi usaha yang akan dijalankan itu seperti apa. Misalkan berhubungan dengan pencatatan, ya. Itu seperti apa? Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk usaha tersebut itu seperti apa? Kemudian pemasaran hasil usaha. Ya, ini adalah tahapan yang paling penting ya, tahapan yang paling penting pada sebuah usaha. Bagaimana usaha tersebut harus bisa menjual barang yang sudah diproduksi, yaitu dengan cara memasarkan, kemudian nanti menjual hasil produksi yang sudah dibuat. Next, kita lanjut ke slide selanjutnya. Berikutnya adalah tentang sistem produksi kerajinan. Ya, seorang pengusaha harus tahu bagaimana sebuah produk itu dibuat ya. Bagaimana sebuah produk itu dibuat, misalkan karena ini berhubungan dengan produk kerajinan, maka di dalamnya pasti akan mengandung unsur-unsur seni ya. Jadi yang perlu dipelajari adalah teori dasar tentang seni. Bisa kalian lihat di buku paket masing-masing.
teori dasar tentang seninya itu seperti apa. Kemudian tentang jenis karakteristik bahan dan alat kerajinan. Ya, jadi pengusaha harus tahu bahan yang akan digunakan itu seperti apa, karakternya seperti apa, kemudian alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan tersebut itu apa saja, pengusaha harus tahu. Kemudian berikutnya tentang macam-macam kerajinan. Jadi ini adalah kerajinan yang berhubungan dengan kebudayaan, ya. Jadi inspirasinya adalah dari kebudayaan non benda, ya. Misalkan dari tari-tarian, dari puisi, dari adat istiadat, kemudian itu dibentuk menjadi sebuah kerajinan. Kira-kira macam kerajinannya apa saja bisa kalian lihat di buku paket masing-masing. Kemudian teknik produksi kerajinan, ya, teknik produksi kerajinannya itu seperti apa? Ya, teknik produksi kerajinannya sekarang sudah zamannya zaman era digital, bagaimana informasi tentang pembuatan sebuah produk bisa didapatkan dengan mudah, maka teknik produksi ini bisa kita lihat dengan mudah, ya. Kita bisa mencari literatur ya, sumber-sumber yang menggambarkan proses pembuatan sebuah benda kerajinan. Berikutnya setelah memahami proses produksi adalah tahapan proses produksi, ya. Jadi ada tahapan proses produksi dari perencanaan sampai dengan usaha itu dibuat itu seperti apa. Next, kita lanjut ke slide selanjutnya. Tuhan menciptakan panca indera agar kalian mau belajar. Ya. Jadi pesan motivasi pada pertemuan kali ini adalah Tuhan menciptakan panca indera agar kalian mau belajar. Kalian bisa lihat video-video motivasi bagaimana orang-orang dengan keterbelakangan, dengan keterbatasan fisik, ya, dengan keterbatasan fisik mereka tetap mau eksis, tetap mau survive, tetap mau bertahan, ya. Bagaimana kalian yang diberikan kesempurnaan panca indera, ya, kesempurnaan fisik, kalian harus lebih percaya diri lagi, ya. Demikian mungkin pertemuan sesi kedua. Jadi di pertemuan ini bahasan utamanya tadi adalah tentang perencanaan produksi dan tahapan pembuatan sebuah produk. Nanti akan di Google Meet akan dibahas, ya, akan dibahas tugas yang akan diberikan pada sesi pertemuan kali ini. Ya, terima kasih, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya kewirausahaan.